Halo guys, ketemu lagi di channelnya Bapak Bumi. Kali ini gua mau sharing pengalaman tentang akuarium ikan mas kopi gue yang di belakang ini. Seperti apa gua melihara mas kopi di akuarium ini. Oke, langsung aja kita let's go. Oke guys, jadi ini adalah akuarium ikan mas koki gua dengan ukuran panjang 60 cm, tinggi 25 cm, dan lebar 25 cm. Ya mungkin ini bisa dibilang overpopulasi ya guys ya, karena ikan mas kokinya tuh ada beberapa ekor. Nah seharusnya ya mungkin untuk 1 atau 2 ekor saja cukup gitu. Cuman untuk saat ini gue hanya punya akuarium ini untuk ikan mas koki gue. Mungkin kedepannya kalau misalkan punya akuarium yang lebih besar, gue akan pindahin ikan-ikan mas koki gue ke akuarium yang lebih besar seperti itu. Oke, untuk akuarium ini sebenarnya gue udah punya sejak 2 bulan yang lalu ya guys ya. Yang sebelumnya si ikan-ikan mas koki ini gue cuma punya si Oranda red cap ini yang ada di tank ukuran 40 kali 25 cm. Tadinya gue gabung dengan Oscar. Oscarnya masih kecil dan mereka baik-baik aja gitu. Cuman seiring berjalannya waktu si Oscar yang makin besar, jadi gue beli akuarium yang ukuran 60 cm, gue pindahin ke sini. Lalu gue beli beberapa ikan mas koki yang lainnya seperti itu. Nah untuk di dalam akuarium ini gue memelihara ikan mas koki yang terdiri dari Oranda ya guys ya. Hampir semuanya Oranda. Ini ada Oranda Kirin, ada Oranda Tricolor Panda, ada 2, sama yang kecil mana tuh dia? Pas kelihatan, oh itu tuh dari belakang. Sama ini ada si Blackmore yang gue beli di apa namanya, di CFD. Ada CFD di dekat rumah gue. Sama si ini, si Tricolor yang bermutasi warnanya, tadinya ada merah atau orange di bagian badannya, tapi mungkin karena backgroundnya warna hitam, jadi dia bermutasi menjadi warna hitam juga gitu. Dan tadinya di kepalanya pun si handnya ini ada warna orange atau warna merahnya, dia berubah menjadi warna hitam. Nah untuk sirkulasi airnya sendiri di akuarium ini gue menggunakan pompa celup ya guys ya. Pompa celupnya ini untuk ukuran 1000 liter air per jam, mereknya Risen. Ini gue custom untuk saluran penyedotnya, karena kalau untuk mas koki ini lumayan cukup sering mengeluarkan kotoran guys. Jadi kalau misalkan nggak seperti ini tuh, untuk mengambang, si kotorannya mengambang terus tersedot itu agak sedikit lama ya guys ya. Makanya gue custom sedikit menggunakan pipa ukuran setengah inci agar bisa langsung kesedot ke atas, lalu tersaring di filter ini. Filternya ini pun gue agak sedikit custom karena memang seperti yang kita ketahui, mas koki ini mengeluarkan kotorannya cukup banyak ya guys ya, dan cukup boros kotoran juga gitu. Jadi gue double protection, asik, double filter di sini. Ada menggunakan kapas organik, sama di bawahnya ini gue menggunakan ada kapas organik juga, dan di bawahnya ada karang jahe. Lalu di sini ada karbon aktif. Ya, karbon aktif dan bioring juga gitu. Nah, di sini yang atasnya ada kapas dan juga ada bioring, juga ada sedikit batu-batu dari pasir Malang ukuran 5 ya guys, yang ukuran yang paling besar supaya menyaring kotorannya. Nah, untuk kualitas airnya menurut gua sih masih belum sejernih itu ya guys ya. Ini baru gua nyalain untuk si pompanya, karena ini gua udah sedikit lumayan cukup kotor juga bawahnya, banyak kotoran-kotoran yang mengambang. Nantinya ini kotoran ini akan tersedot ke sini. Kenapa dibentuk seperti ini, ada filter di sini dan juga ada head pumpnya di sini, karena ini lumayan cukup efektif ya guys ya untuk memutar sirkulasi air, dimana kalau misalkan ada jatuh air dari head pump, dari filter ini ke bawah, itu akan terbawa dan didorong dari head pump ini yang akan airnya menjadi muter, dan pergerakan ikan yang mendorong ke dasar penyedot pompa ini dari head pump ini, yang nantinya akan muter ke filter, dan di filter ini disaring. Nah, di filter ini gue memakai kaos kaki. Kenapa pakai kaos kaki? Ya lebih extra protection aja gitu. Jadi si kotorannya itu nggak langsung ke kapas ini, melainkan ke kaos kaki. Jadi gue
lebih sering mencuci si kaos kakinya gitu. Ini kebetulan udah hampir 2 minggu nggak gua cuci ya guys, jadi agak lumayan sedikit kotor. Nah itu aja guys. Nah kalau misalkan untuk si ikan favorit gue sih yang ini ya guys ya, si kirin, Oranda kirin ini jenisnya blue base. Dia gue beli itu sekitar 1,5 bulan yang lalu di salah satu pasar ikan atau di bazar ikan di dekat rumah gue, yang kebetulan ada di video-video gue sebelumnya yang gue sempat review juga seperti itu. Nah kalau untuk pakan sendiri gue nggak terlalu push gimana ya guys ya, karena ini memang gue berniatan cuma untuk pelihara aja. Jadi kalau untuk makan gue menggunakan pelet ya Agaro ya guys ya, pelet sejuta umat juga nih selain Takari. Nah harganya 10.000, gue kasih 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Atau mungkin kalau siangnya nggak sempat gue kasih sore, tapi pagi dan malamnya itu wajib. Atau biasanya gue switch dengan ini. Ini sih katanya bagus untuk pertumbuhan jambul atau pertumbuhan hennya ya guys ya. Ini gue dapat dari toko ikan langganan gue. Ini dikasih segini tuh harganya 15.000. Ini tuh custom, bukan custom maksudnya handmade, homemade pelet. Jadi kandungannya ada denko, yakult, kacang hijau, dan juga ada kacang polong, katanya sih gitu. Cuman ya ikan gue suka-suka aja sih. Oke guys, itu aja mungkin kalau untuk akuarium ikan mas koki gue yang gue isi tank mat dengan ada si ikan layang-layang atau si manfishnya. Nah kalau menurut kalian kira-kira ada yang kurang nggak ya dari akuarium gue ini? Atau mungkin ada saran, om bagusnya diginiin nih, atau bagusnya digituin, wah itu jangan segede gitulah ukuran akuariumnya, lebih gede lagi. Nah kalau itu sih mungkin memang rencana gue mau gue gedein ya guys ya. Jadi kebetulan memang adanya yang ini, jadi gue pakai untuk sementara yang ini. Kalau misalkan ada rezekinya, gue pasti akan memindahkan mereka ke tempat akuarium yang lebih besar lagi. Oke guys, kalau misalkan ada saran, ada kritik, ataupun ada yang ingin bertanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Jangan lupa, berbagi itu indah, berbagi itu mendapatkan pahala tentunya. Oke, kalau gitu see you guys di video selanjutnya. Bye bye.